Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Nabi Yesaya. Dan hari ini kita akan membahas tentang undangan dari Tuhan kepada umat tebusannya. Undangan ini termasuk adalah undangan penyediaan dan pertobatan, serta undangan untuk melihat penggenapan dari janji-janji Tuhan. Seberapa kita senang kalau diberikan undangan, terutama undangan yang berupa undangan kehormatan. Dan yang kali ini yang mengundang kita adalah Allah sendiri. Nah, tetapi sebelum kita lebih jauh akan membahas Yesaya 55 ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk kita membangun keintiman kita dengan Bapa Sorgawi dalam doa, penyembahan dan syukur kita pada hari ini. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang telah mengambil kami, memanggil serta mengundang kami masuk dalam hadirat-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami bisa ada, itu karena anugerah-Mu. Dan biarlah kami memanfaatkan setiap momen-momen hidup kami ini hanya untuk membawa kemuliaan bagi Engkau. Haleluya. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah
bersyukur kepadamu Tuhan. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Amen. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Thank you, Lord. Kami sungguh memuji Engkau dan nama-Mu selama-lamanya karena kasih setiamu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau hari ini juga kami akan memahami firman-Mu, biarlah Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami sehingga kami beroleh hikmat melakukan firman ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sahabat Bible Study online CK7 yang saya kasihi, kalau kita melihat pasal daripada Yesaya 55 ini merupakan penutup dari sebuah rangkaian pasal yang cukup panjang dari pasal 40. Dan juga ini bagian yang pendek dari pasal 53 sampai dengan 55. Mengikuti pola yang agak mirip dengan janji-janji yang sifatnya juga sebuah undangan. Dan undangan ini adalah undangan yang sebenarnya bersifat keharusan atau imperatif kepada Sion, kepada perempuan Sion di dalam bab atau di dalam pasal 54 itu. Maka pasal 55 ini memiliki janji ilahi tambahan dan nasihat penting bukan hanya kepada Sion, kepada Israel, tapi kepada semua orang. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama. Hai semua orang. Itu dia. Sekarang dari Sion kepada semua orang. Semua orang, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Nah, ini luar biasa. Jadi ada sebuah urut-urutan. Yang pertama itu Sion. Lalu kemudian kalau kita lihat di dalam ayat 17 dari pasal 54, itu janji kepada hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Yahweh. Jadi dari Sion, hamba Tuhan, lalu pasal 55 sekarang tiba-tiba kepada semua orang. Jadi berarti melampaui ras Yahudi, melampaui jabatan-jabatan kerohanian. Nah, ini semua orang, tidak peduli mereka besar kecil, tua muda, mereka siapapun jabatan mereka. Dan ini mendorong setiap orang itu untuk bisa menanggapi undangan dari Tuhan. Yaitu undangan untuk menikmati berkat-berkatnya yang melimpah. Siapa di sini yang ingin undangan seperti itu? Nah, mari coba kita lihat dulu karena pasal 54 dan pasal 55 ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa terpisah. Ya, ada beberapa ciri yang mengikat dua pasal ini. Yang pertama adalah dimulai dengan nyanyian di dalam pasal 54 awal, yaitu ayat 1. Bersorak-sorailah hai perempuan mandul yang tidak melahirkan, bergembiralah, bersorak-sorailah, memekik hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Jadi ada sebuah undangan untuk memuji, nyanyian sukacita kepada mereka yang mandul. Sementara pasal 55 ditutup dengan pujian juga. Di dalam ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, akan diantar dengan damai. Gunung serta bukit bergembira, bersorak-sorak di depanmu, bertepuk tangan. Dan dikatakan bahwa hal ini terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jadi dimulai dengan pujian, ditutup dengan pujian. Lalu kemudian ada janji tentang kedatangan damai. Dari pasal 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak darimu. Dan perjanjian damai sejahtera. Nah itu dia, perjanjian damai sejahtera tidak akan bergoyang. Itulah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Sedangkan di dalam pasal 55 tadi kita sudah baca ayat 12. Kamu akan berangkat dengan sukacita, diantar dengan damai, gunung serta bukit bergembira dan bersorak-sorak. Lalu ada belas kasihan Tuhan terhadap umatnya. Dinyatakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Dia kembali dan Tuhan memberi pengampunan. Dalam pasal yang ke-54 kita bisa melihat belas kasihan Tuhan dinyatakan di dalam ayat yang ke-7. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau,
Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Jadi ada kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan. Lalu ada pernyataan kasih Tuhan di dalam pasal 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Nah, di dalam ayat 7 dari pasal 55, kembali lagi kita katakan di situ bagaimana Tuhan memberikan pengampunan dan menyayangi kita dan memberikan kepada kita pengampunan dengan kelimpahan. Lalu ada perjanjian atau covenant Allah. Di dalam pasal 55 ayat 3, arahkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Perhatikan, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Kata covenant, perjanjian, dan perjanjian ini terminologinya atau persyaratannya tergantung bukan kepada orang yang menerima, tetapi kepada si pemberi. Dan si pemberi ini adalah Allah sendiri dengan kasih setia yang sudah dia tetapkan kepada Daud. Ini perjanjian kekal. Perjanjian Daud itu sampai kepada tahtanya yang kekal. Berarti perjanjian. Sedangkan dalam pasal 54 kita tahu ayat 10 dikatakan Tuhan memberikan perjanjian damai sejahtera yang tidak akan bergoyang. Jadi perjanjian damai itu perjanjian yang kokoh, kekal dan tidak bisa diganggu gugat. Lalu yang menarik dan ini luar biasa yaitu adalah satu hubungan baru dengan bangsa-bangsa lain. Di dalam pasal 54 ayat yang ketiga. Sebab engkau akan menyebar ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan menduduki wilayah bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi sepi. Adanya perluasan di mana orang-orang atau bangsa Israel kemudian penuh tempat-tempat yang sepi. Sedangkan di dalam pasal yang ke-55 ayat 4 dan 5 kita bicara di sini bagaimana Tuhan menetapkan saksi bagi bangsa-bangsa menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Selanjutnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia meninggikan engkau. Jadi pasal 54 dan 55 ini tidak bisa kita pisahkan. Karena dua-duanya mengandung unsur yang saling melengkapi dan saling menegaskan. Nah, setelah kita melihat ini, maka perhatian kita terkonsentrasi kepada makan gratis, air gratis yang tersedia. Dan ini datang dari perjanjian abadi melalui pemimpin Daud. Di situ ada pengampunan dosa, ada sukacita, ada pemenuhan janji-janji Tuhan. Dan ini kelihatannya akan menjadi gambaran eskatologis, gambaran akhir zaman kepada mereka yang tinggal di Yerusalem baru, di mana nantinya Yesus, hamba itu, keturunan Daud itu yang kekal akan memerintah sebagai raja atas semesta yang ada. Kalau kita melihat bab atau pasal 55 ini bisa dibagi kepada dua paragraf besar. Yang pertama yaitu undangan untuk terlibat, masuk di dalam berkat dan penyediaan perjanjian ilahi, yaitu dari ayat 1 sampai 5. Lalu kemudian undangan untuk bertobat dan melihat janji Allah itu tergenapi. Nah, ini dari ayat 6 sampai dengan 13. Mari kita lihat yang pertama dulu, ayat 1 sampai 5. Undangan untuk berpartisipasi dalam penyediaan dan perjanjian Tuhan, yaitu perjanjian berkat. Janji ini tidak lagi eksklusif, saya katakan, kepada Sion, karena sekarang dimulai dengan kepada semua orang. Semua orang yang mendengarkan janji ini, termasuk bangsa-bangsa di luar Israel. Tuhan telah mengumumkan bahwa Dia dengan bebas memberikan, memenuhi kebutuhan hidup dari semua manusia.
dan perjanjian yang abadi yang konsisten dengan janji Tuhan kepada Daud. Di dalam ayat 3b dikatakan, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, yaitu dengan semua orang tadi, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Nah, ini perjanjian Allah kepada Daud ini kan tidak pernah dilupakan. Siapapun keturunan yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Daud kepada Allah itu akan diberkati. Itu kita bisa melihat di dalam sejarah raja-raja. Hal yang sama, perjanjian Allah kepada Daud ini kemudian nanti berujung kepada Mesias. Siapa yang mau mengikatkan diri kepada Mesias, maka dia akan beroleh selamat, akan beroleh berkat yang kekal. Nah, kalau kita melihat di dalam dua klausa berikut ini, yaitu ayat 4 dan 5. Ada perhatikan kata sesungguhnya. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Ayat yang kelima. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Ungkapan atau klausul dari dua klausa ini, yaitu kata sesungguhnya, menjelaskan bagaimana perjanjian abadi ini bisa berdampak kepada bangsa-bangsa lain, yang mengingatkan kepada pekerjaan dari si hamba itu yang ada dalam pasal 42, pasal 49, yaitu hamba Tuhan yang setia yang menderita. Nah, banyak orang-orang menafsirkan siapa hamba ini. Ada yang mengatakan itu Kores yang membebaskan bangsa Israel dari Babilonia kembali ke Yerusalem. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana ayat itu terus berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Mesias. Dan ini kan tidak bisa diterima oleh bangsa Yahudi, bahwa kenapa Mesias harus menderita sengsara seperti itu. Mereka tidak pernah mau menerima ini sebagai penafsiran adalah kepada Kristus. Tetapi saudara-saudara, ini berbicara kepada satu orang yang menjadi saksi dan pemimpin bangsa-bangsa. Dan itu berbicara kepada Kristus Yesus. Nah, setelah kita melihat adanya undangan untuk masuk dalam berkat perjanjian Daud, dan juga dampak yang bisa ditimbulkan dari perjanjian itu kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Sejak Kristus, maka keselamatan tidak lagi eksklusif hanya kepada orang Israel, tetapi kepada seluruh bangsa. Nah, itu dia dampak perjanjian mesianik itu, perjanjian Kristus, perjanjian Mesias. Itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi kepada semua bangsa-bangsa yang mau percaya kepada karya Kristus dan perjanjian yang Allah tetapkan, yaitu perjanjian Kristus lewat kurban di kayu salib dan kebangkitannya. Ini yang membuktikan bahwa pada waktu Kristus bangkit dan terorang mati, kita beroleh kesempatan untuk menerima janji menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Kita diangkat, kita diadopsi menjadi anaknya. Dari ayat 6 sampai 13 kita masih bisa lagi perhatikan, kita bisa pecah itu kepada bagian yang pertama, yaitu adalah 3 tema pertobatan. Ayat 6 dan 7 lalu diikuti dari pembuktian panggilan. Nah, pembuktian panggilan ini bisa kita lihat dari kata sebab. Nah, itu ya. Jadi misalnya kenapa kamu bertobat? Sebab. Gitu. Jadi ayat 6 dan 7 adalah sebuah panggilan untuk bertobat. Alasannya diberikan di dalam ayat 8 sampai dengan 13. Dan yang menarik dari penjelasan alasan itu dari ayat 8 sampai 13, Yesaya memakai gambaran ilustrasi alam, yaitu langit, bumi, hujan dan salju turun ke bumi, tanaman, bukit-bukit, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, semua itu adalah gambaran alam. Yang menarik bagaimana gaya penyampaian daripada nubuatan itu. Nah, mari kita melihat pertama panggilan pertobatan. Ayat yang ke-6
dimulai dari panggilan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Ya, berserulah. Jadi mencari dan berseru ini satu panggilan pertobatan. Kalau orang mau bertobat, orang mau masuk di dalam berkat Tuhan, mau masuk dalam perjanjian ilahi, maka dia harus mengambil keputusan, mencari, berkomitmen. Bukan artinya mencari di sini Tuhan hilang, tidak, tentu tidak. Bukan. Walaupun dikatakan maka dia berkenan ditemui, bukan berarti Tuhan hilang. Nah, ini konsep banyak orang-orang Kristen yang salah kaprah. Ya, aku telah menemukan Tuhan. Lah kalau aku menemukan Tuhan berarti yang hilang siapa? Yang menemukan atau yang ditemukan? Gitu ya. Jadi kelihatannya kok Tuhannya hilang. Aku menemukan Tuhan Yesus. I found Jesus. Itu sebenarnya sebuah pernyataan yang kurang tepat. Karena Tuhan gak pernah hilang. Yang hilang tuh kita. Tetapi di sini kata yang dipakai untuk dikatakan carilah Tuhan, berserulah kepadanya, artinya hati kita arahkan kepada Tuhan. Bahwa dialah yang menjadi andalan, pengharapan dan keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Jadi hati kita komit kepada pribadi Allah itu sendiri. Itu yang artinya carilah Tuhan di dalam ungkapan perjanjian lama. Mencari Tuhan di sini. Jadi bukan secara literal Tuhannya hilang. Cari dan berseru. Berseru itu artinya saudara mesti berdoa, meminta, mencari dengan keseriusan. Lalu kemudian panggilan pertobatan itu harus diikuti dengan ayat yang ke-7 dan A dan B, yaitu dikatakan tinggalkanlah jalan orang jahat yang juga meninggalkan rancangannya dan kembali kepada Tuhan. Berarti di sini berbicara mengenai pertobatan. Metanoia atau pertobatan artinya kita berpaling dari dosa dan berpaling kepada Allah. Jadi sebuah perubahan 180 derajat. Jadi sebelumnya kita mengarahkan pandangan kita kepada kejahatan, kepada kefasikan, lalu kita berpaling kepada Allah. Jadi berbalik, itu yang namanya metanoia. Bukan hanya berpaling arah, tapi juga meninggalkan kehidupan lama. Karena berpaling kepada Allah lalu berjalan mendekati Allah, berarti kita mesti meninggalkan dosa. Makanya di sini dikatakan panggilan untuk meninggalkan dosa, yaitu jalan atau gaya hidup dan rancangan-rancangan, cara-cara berpikir, rencana-rencana, strategi-strategi, jalan-jalan keluar yang bukan dari Tuhan. Nah, pertobatan yang ketiga itu meliputi, tadi pertama kita mesti hati kita tertuju pada Allah, kita berseru, lalu kemudian kita meninggalkan jalan-jalan kita, ambil langkah pertobatan. Lalu yang yang ketiga adalah dari pasal yang ke-7 ayat C dan D, yaitu panggilan kembali kepada Tuhan dan menerima pengampunan. Dikatakan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi pertobatan itu pada titik terakhirnya adalah ketika kita melihat Kristus dan apa yang Kristus sudah kerjakan, bahwa kematiannya dan kebangkitannya telah membuka jalan kepada kita untuk menerima pengampunan. Dan kemudian kita mengatakan, Tuhan, aku menerima pengampunan yang Engkau sediakan kepadaku. Nah, begitu caranya kita menerima pertobatan yang sungguh-sungguh. Cari, berseru, berbalik dari dosa-dosa kita, berpaling kepada Allah, dan menerima pengampunan dari Tuhan. Lalu kemudian buktinya dikatakan ayat yang ke-8. Sebab rancanganmu bukanlah rancangan Tuhan. Jadi ada perbedaan antara langit dan bumi. Makanya kita gak boleh bersandar kepada jalan-jalan kita. Sebab rancangan kita itu jauh sekali dibanding rancangan Tuhan. Sering kita tidak tahu rancangan Allah. Bukan berarti Allah tidak peduli. Atau yang kedua, bahwa bukan berarti Allah tidak ada.
Karena kita tidak tahu lalu kita mengatakan bahwa Allah tidak peduli, Allah tidak ada. Salah saudara. Tetapi kita mesti sadar memang ada perbedaan antara keinginan Allah dengan keinginan kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita mesti mencari keinginan Allah itu apa. Lalu menyelaraskan dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian dikatakan sebab seperti hujan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tapi mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tanaman, memberikan benih. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Berarti pembuktian yang kedua, kenapa kita perlu bertobat? Sebab firman yang Tuhan sampaikan itu, janji itu tidak pernah gagal. Dikatakan dia memakai ilustrasi salju turun, mengairi bumi, membuat subur, menumbuhkan tanaman, memberi benih kepada penabur, makanan kepada orang yang mau dimakan. Nah saudara-saudara, ini menunjukkan tidak ada satupun firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sia-sia. Yang kedua, bukan cuma tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan yang ketiga, berhasil. Jadi saudara-saudara, tidak ada satupun firman yang keluar dari mulut kita. Apakah itu yang kita khotbahkan, apa yang kita katakan, atau yang kita doakan. Perkataan itu seperti salju yang turun, dia akan mulai mengairi, lalu meluap, dan kemudian mulai membawa kesuburan, dan mulai memberikan kesempatan benih untuk bertumbuh, dan akhirnya dituai. Lalu ada orang yang bisa menikmatinya. Tidak sia-sia, berhasil, dan kemudian dilaksanakan dan berhasil. Jadi kita bisa melihat janji Tuhan ini adalah janji yang pasti dan tergenapi. Lalu yang ketiga, pembuktiannya adalah setelah nanti kamu bertobat, kamu akan pulang dengan sukacita. Nah ini sebenarnya gambaran janji bangsa-bangsa yang kembali kepada Tuhan. Baik itu pertama orang Israel kembali ke Yerusalem, mereka pulang juga dengan sukacita. Tapi juga kita berbicara mengenai orang-orang percaya, gereja Tuhan, yang akan kembali kepada Bapa Sorgawi dengan penuh sukacita, penuh sorak-sorai. Kita kembali ke Yerusalem baru, kita kembali ke langit dan bumi yang baru. Kita bersukacita. Dan Tuhan di sini memberikan kepada kita satu jaminan bagaimana Allah bekerja. Jadi saudara-saudara, sebagai pembelajaran kita bahwa janganlah kita menyerah untuk berjuang di dalam situasi-situasi sulit. Sebab ada harapan yang Tuhan siapkan kepada orang yang bersandar kepada Dia. Ada harapan bagi mereka karena siapa Allah yang kita sembah? Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, dan penebus kita. Jadi kita tahu kenapa kita mesti datang kepada Dia. Kenapa kita mesti berbalik kepada Dia. Karena Dia Tuhan, karena Dia Maha Kuasa, karena Dia Kudus, karena Dia menebus kita. Lalu kita datang kepada Tuhan karena kasih dan sayangnya yang tidak pernah gagal. Dikatakan janjinya atau perjanjiannya adalah perjanjian yang abadi. Ini firman ini abadi saudara. Tidak akan lekang dengan waktu. Banyak orang menganggap Alkitab sudah kuno. Tetapi saya mau mengatakan Alkitab tetap up to date menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan dunia. Tidak pernah gagal. Sejarah keselamatan, penebusan sudah komplit lewat firman ini. Dan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa firman ini benar. Jadi kita bisa bersandar kepada Dia. Kita bisa berharap kepada Dia. Dia tidak pernah gagal dalam janjinya. Lalu kemudian karena kasih setia Tuhan itu begitu besar, ada dampaknya kepada orang-orang yang di luar perjanjian itu.
Yaitu kemudian siapapun yang mau percaya akan beroleh keselamatan. Dan Injil, kisah-kisah Injil kita sudah melihat, sekalipun pada waktu itu Yesus belum naik ke sorga, tetapi Yesus sudah membuka pintu. Wanita Kanaan atau Sirofenisia mulai bertobat, mau menerima kesembuhan, mau percaya kepada Tuhan. Bahkan perwira Roma itu juga, the centurion itu juga percaya kepada Tuhan sekalipun dia orang Italia. Atau kemudian setelah Yesus bangkit, kita tahu Yesus naik ke sorga, ada Cornelius, ada pelayanan Paulus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan setelah itu kita semua di sini secara darah mungkin bukanlah orang Yahudi, tetapi kita beroleh keselamatan karena dampak daripada penebusan Kristus. Jadi walaupun banyak orang meragukan janji-janji Tuhan, bertanya tentang kemampuan Tuhan, tetapi kita tetap percaya bahwa apapun keadaan yang harus kita hadapi, kita percaya bahwa keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah sebuah mimpi kosong. Bukan sebuah harapan janji palsu. Bukan sebuah janji yang orang mengatakan it's too good to be true. It's like a pie in the sky. Seperti satu makanan yang cuma susah untuk dijangkau. Tidak. Firman ini pasti bisa tergenapi. Ada satu orang ayah yang begitu cemas anaknya sekolah di luar. Lalu kemudian anaknya ini dulunya rajin berdoa. Tiba-tiba karena pengaruh ilmu pengetahuan, kuliahnya, dia mulai meragukan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi kemudian bapak ini mengatakan, aduh Pak tolong berdoa. Dan akhirnya kita berdoa, kita layani dia. Kita berdoa bersungguh-sungguh. Dan satu hari ayahnya mengatakan, aduh saya bersyukur Pak, bahwa saya dapat kabar anak saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dia percaya kepada Yesus. Dan kali ini kepercayaannya begitu kokoh dan kuat. Saudara lihat, mungkin menurut kita waktunya sepertinya kapan? Oh, ayah ini berdoa sudah cukup lama, hampir 3-4 tahun. Karena dia melihat anaknya kok makin lama makin mundur dari Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita percaya Tuhan dan janjinya tidak akan pernah gagal. Jadi saudara, Kristus yang adalah keturunan Daud telah memberikan kepada kita sebuah janji yang kekal. Oleh karena kasih karunia-Nya, belas kasihannya kita dibenarkan. Yang kedua, bahwa banyak orang yang telah mencari Tuhan, mengakui dosa-dosa mereka, dan mereka menerima pengampunan. Dan karena itu Tuhan akan mencurahkan belas kasihan-Nya. Dan yang terakhir, yang ketiga yang kita bisa pelajari, bahwa janji-janji Tuhan adalah janji yang pasti, benar, dan tidak pernah gagal. Sehingga setiap kita bisa yakin dan percaya semua firman-firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita pegang dan kita percaya akan tergenapi. Kiranya dari sini iman kita semakin tumbuh. Bapa, kami berdoa, biarlah setiap kami berpegang teguh kepada janji-Mu, kami mau berbalik dan bertobat. Dan kami percaya juga berikan kami semangat untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang sebagai dampak dari perjanjian Allah kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, aktivitas kita berikutnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang telah memberkati engkau dan telah melindungi engkau. Tuhan yang membuat wajahnya bersinar atas engkau, memberikan engkau kasih karunia-Nya, menghadapkan wajahnya, memberikan engkau damai sejahteranya. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita masuk di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari.